Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu ingat 5M ya: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelajah lapisan atmosfer, bukan? Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan mengajak kalian menjelajah lapisan bumi, yaitu lapisan litosfer dan juga hidrosfer. Lapisan bumi itu sebenarnya ada berapa ya? Berapa lapis? Ratusan. Nah, untuk menjelajah apa itu litosfer dan apa itu hidrosfer, mari kita cek video berikut ini. Bagaimana struktur lapisan bumi kita ini ya? Kira-kira ada berapa lapis? Nah, lapisan terluar dari bumi adalah kerak atau disebut crust. Kerak merupakan tempat kita berpijak, tempat tumbuhan dan hewan hidup. Kerak bumi memiliki ketebalan kurang lebih 40 km. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan kurang lebih 2.900 km. Mantel bumi ini terdiri dari batuan-batuan yang meleleh. Bagian paling dalam dari bumi adalah bagian inti atau core. Inti bumi terdiri dari dua lapisan. Yang pertama, inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.900 km berupa cairan, besi, dan nikel. Sedangkan inti dalam memiliki ketebalan sekitar 1.250 km. Bagian inti jika diukur dari permukaan bumi memiliki ketebalan 5.100 km. Suhu inti bumi ini sangat panas loh, mencapai 6.000 derajat Celcius. Lalu, apakah kalian pernah berpikir bagaimana terbentuknya benua di bumi kita ini? Tahukah kamu, ternyata benua-benua yang ada di bumi ini membentuk kesatuan seperti puzzle. Berdasarkan fakta tersebut,
seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau disebut sebagai continental drift. Dalam teorinya, Alfred Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas, yang disebut sebagai Pangea. Lalu, akibat adanya pergerakan lempeng, lambat laun, lempeng-lempeng benua saling memisahkan diri hingga membentuk benua-benua pada saat ini. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, yang disebut sebagai lempeng, serta tersusun oleh astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah, atau disebut divergen. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng atau disebut konvergen. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan seperti patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya sekitar 1.300 km. Sedangkan jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut akan menyebabkan fenomena subduksi dan tabrakan antar benua yang menyebabkan terbentuknya palung laut, seperti palung laut Mariana. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Ketika lempeng bergerak, kamu dapat melihat efek dari pergerakan lempeng yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi. Bagaimana terjadinya gunung berapi? Ketika batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya, akan menyebabkan magma naik ke permukaan yang menyebabkan erupsi.
erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Sedangkan lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya disebut kawah. Ternyata Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Maka, Indonesia sering disebut sebagai daerah Ring of Fire. Oke, next. Pergerakan lempeng juga menyebabkan gempa bumi. Bagaimana ya proses terjadinya gempa bumi? Oke anak-anak, perhatikan ilustrasi berikut ini. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran melalui material bumi. Getaran ini disebut gempa bumi. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah dinamakan fault atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu normal fault atau disebut sesar normal. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, struktur lempeng yang berada di atas bergeser turun. Yang kedua yaitu reverse fault atau disebut sesar terbalik. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Jenis yang ketiga yaitu strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Bagaimana jika pergerakan lempeng memiliki skala yang sangat besar? Dan juga bagaimana jika pusat gempa bumi berada di dasar laut? Ya, ketika gempa bumi di dasar laut, maka gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan juga kuat, maka akan terjadilah gelombang tsunami. Nah, itulah sekilas tentang lapisan litosfer atau lapisan tanah.
anak-anak, selain lapisan litosfer, masih ada satu lagi, yaitu lapisan air atau disebut sebagai lapisan hidrosfer. Coba kalian amati bentuk 3 dimensi bumi dengan aplikasi Google Earth. Dari hasil pengamatan, dapat kita ketahui bahwa warna biru merupakan warna yang dominan. Kira-kira menandakan warna apa ya? Nah, warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti air atau disebut sebagai hidrosfer. Hidrosfer meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan juga uap air. Setiap hari kita menggunakan air untuk proses kehidupan, untuk memasak, mencuci, berwudu, mandi, dan lain-lain. Tapi tunggu, kenapa ya air yang kita gunakan tidak akan pernah ada habisnya? Ya, karena air memiliki siklus yang disebut siklus hidrologi. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, yang disebut sebagai evaporasi. Sedangkan panas matahari yang menguapkan air di tumbuhan disebut transpirasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi hingga terbentuk awan. Awan terbentuk berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air lagi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan.